Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elsa Veronica Boru Pangaribuan, NIM 180301032. Saya dari kelas Hama dan Penyakit Tanaman 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi hijauan di perkebunan kelapa sawit sebagai pakan sapi potong di Kabupaten Kartanegara, yang merupakan Jurnal Pastura volume 3 nomor 2 halaman 94-98 dengan nama penulis Taufan P. Daru Aryana Yulianti dan Eko Widodo, yang merupakan tugas mata kuliah Integrasi Ternak dan Tanaman Perkebunan. Populasi sapi potong di Provinsi Kalimantan Timur dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Berdasarkan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 dan 2013, tepatnya di tahun 1997, tercatat 81.746 ekor sapi. Dan tahun 2012 meningkat menjadi 104.017 ekor sapi. Di Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri peningkatannya itu cukup besar, dari 12.470 ekor sapi pada tahun 2007 menjadi 21.900 ekor sapi pada tahun 2011. Populasi sapi potong di Provinsi Kalimantan Timur dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Berdasarkan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di tahun 2012 dan 2013, di tahun 1997 itu tercatat 81.746 ekor sapi, dan tahun 2012 itu mengalami peningkatan menjadi 104.017 ekor sapi. Nah, di Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri peningkatannya cukup besar, dari 12.470 ekor sapi pada tahun 2007 menjadi 21.900 ekor pada tahun 2011. Meningkatnya populasi ini berpengaruh terhadap penyediaan lahan bagi sapi potong. Nah, lahan tersebut tidak hanya berperan sebagai sumber hijauan pakan, namun juga sebagai ruang jelajah sapi. Hingga saat ini pun di Provinsi Kalimantan Timur belum ada alokasi lahan yang khusus sebagai kawasan peternakan, sehingga integrasi dengan berbagai subsektor pertanian seperti salah satunya perkebunan itu merupakan pilihan yang baik untuk memenuhi kebutuhan pakannya. Pada tahun 2011, luas areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur itu mencapai 827.347 hektar dari 339.292,50 hektar pada tahun 2007. Nah, dengan seiring meningkatnya areal perkebunan kelapa sawit, maka potensi untuk mengembangkan ternak sapi potong secara terintegrasi di kawasan ini sebenarnya menjadi cukup besar. Menurut Direktorat Pakan Ternak, konsep integrasi ternak dalam usaha tani tanaman, baik itu tanaman perkebunan, pangan, atau hortikultura, adalah menempatkan dan mengusahakan sejumlah ternak tanpa mengurangi aktivitas dan produktivitas tanaman. Nah, dengan adanya ternak ini dapat meningkatkan produktivitas tanaman sekaligus produk ternaknya itu sendiri. Dengan demikian, dalam sistem integrasi ternak dan tanaman itu akan terjadi suatu hubungan yang saling menguntungkan atau mutualism synergicity. Kemudian, keberadaan ternak di perkebunan kelapa sawit itu memberikan beberapa keuntungan. Di antaranya adalah mengurangi biaya untuk mengendalikan gulma, menyumbangkan kotoran ternak sebagai sumber hara bagi tanaman. Selain itu juga akan diperoleh keuntungan berupa daging dan ternak sebagai nilai tambah dalam proses produksi hilir. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya di Kecamatan Samboja, saat ini telah berkembang sistem pemeliharaan ternak sapi Bali pada areal perkebunan kelapa sawit dengan memanfaatkan hijauan antar tanaman. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai potensi hijauan antara tanaman di perkebunan kelapa sawit, ditinjau dari produksinya dan kandungan zat-zat makanannya untuk memperkirakan kapasitas tampung dari kebun kelapa sawit pada umur 3 tahun dan 6 tahun di perkebunan rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, penelitian ini melakukan pengambilan data di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sampel tanaman diambil di bawah tanaman kelapa sawit yang telah berumur 3 tahun dan 6 tahun. Masing-masing umur tanaman tersebut itu diambil seluas 5 hektar. Dan setiap hektar
diulang sebanyak 5 ulangan dengan menggunakan kuadran ukuran 1 meter kali 1 meter secara acak. Untuk hasil dan pembahasan berdasarkan komposisi botanis. Komposisi botanis itu adalah proporsi suatu spesies tanaman terhadap seluruh tanaman yang tumbuh bersamanya. Jadi, hijauan yang tumbuh di perkebunan kelapa sawit rakyat Kecamatan Samboja itu merupakan hijauan alam. Sehingga perubahan komposisi botanis hijauan itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti kesuburan tanah, air, naungan dari tajuk sawit atau cahaya. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini di tabel 1 itu menunjukkan bahwa jenis tanaman yang tumbuh di bawah kelapa sawit dengan umur yang berbeda, proporsinya itu juga berbeda. Jadi pada kebun kelapa sawit umur 3 tahun itu didominasi oleh Paspalum conjugatum sebesar 45,54%, diikuti oleh Micania micrantha yaitu 9,93%. Dan Autochloa nodosa 7,89%. Sedangkan di kebun kelapa sawit umur 6 tahun didominasi oleh Autochloa nodosa yaitu 33,89%, diikuti oleh Melastoma malabatricum 28,23% dan Paspalum urvillei sebesar 8,37%. Autochloa nodosa memiliki proporsi yang semakin tinggi dengan meningkatnya umur pohon kelapa sawit. Hal ini itu menunjukkan bahwa Autochloa nodosa lebih tahan terhadap naungan dibandingkan Paspalum conjugatum, di mana proporsinya itu menjadi sangat kecil dari 45,54% pada usia 3 tahun menjadi 1,49% pada usia 6 tahun. Hasil pengukuran produksi hijauan segar per meter persegi untuk vegetasi yang tumbuh di bawah tanaman kelapa sawit umur 3 tahun adalah 386,54 gram meter pangkat minus 2 dan pada umur 6 tahun adalah 189,29 gram meter pangkat minus 2. Setelah dilakukan konversi ke dalam 1 hektar yang selanjutnya dikurangi dengan luas piringan dalam 1 hektar untuk masing-masing umur tanaman, maka rata-rata produksi hijauan antara tanaman di bawah tanaman kelapa sawit umur 3 tahun dan 6 tahun dapat kita lihat pada tabel yang kedua. Nah, berdasarkan hasil pengukuran tersebut, bisa kita lihat bahwa semakin meningkat umur tanaman kelapa sawit, produksi hijauan yang tumbuh di bawahnya akan semakin menurun. Jadi, semakin tinggi umur kelapa sawit, penetrasi cahaya yang menerobos daun kelapa sawit juga akan semakin rendah, sehingga itu akan berpengaruh terhadap produksi bahan kering tanaman yang tumbuh di bawah tanaman kelapa sawit. Kemudian selanjutnya yaitu komposisi kimia. Zat-zat makanan komposisi kimia yang terkandung dalam hijauan yang tumbuh di bawah pohon kelapa sawit pada umur 3 tahun dan 6 tahun dapat kita lihat pada tabel yang ketiga ini. Nah, pada tabel ini menunjukkan bahwa kandungan protein kasar dan abu pada hijauan yang tumbuh di bawah tanaman kelapa sawit umur 6 tahun itu cenderung meningkat. Sedangkan kandungan serat kasar, lemak kasar, dan BETN cenderung menurun. Yang selanjutnya yaitu kapasitas tampung. Nah, berdasarkan hasil perhitungan untuk mendapatkan kapasitas tampung per hektar tanaman kelapa sawit di umur 3 tahun, diperoleh hasil sebesar 1,44 St atau satuan ternak hektar pangkat minus 1 dan untuk tanaman kelapa sawit umur 6 tahun sebesar 0,71. Nah, menurunnya kapasitas tampung ini itu berkaitan dengan menurunnya produksi hijauan yang tumbuh di bawah tanaman kelapa sawit akibat semakin tuanya umur tanaman kelapa sawit. Pada kelapa sawit yang umurnya muda menghasilkan hijauan yang tinggi sehingga dapat mendukung jumlah ternak yang optimum. Ketika tanaman kelapa sawit itu berumur 1-2 tahun dapat menampung 3 ekor sapi per hektar, kemudian menurun menjadi 2 ekor per hektar ketika tanaman telah berumur 2-3 tahun. Selanjutnya menurun lagi menjadi 1 ekor per hektar pada tanaman berumur 5 tahun. Maka berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hijauan antara tanaman di perkebunan kelapa sawit itu memiliki potensi yang besar sebagai sumber hijauan bagi sapi potong. Nah, jenis-jenis tanaman yang tumbuh di bawah pohon kelapa sawit umumnya tadi sebagai gulma, namun juga ternyata dapat dimanfaatkan sebagai sumber hijauan pakan bagi sapi potong. Hal ini bisa kita lihat
dari produksi hijauan yang tumbuh di bawah tanaman kelapa sawit maupun komposisi kimia zat-zat makanan yang dikandungnya. Maka berdasarkan produksi hijauan tersebut, perkebunan kelapa sawit rakyat yang berada di Kecamatan Semboja, Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menampung 1,44 satuan ternak hektar pangkat minus 1 pada tanaman umur 3 tahun dan menurun menjadi 0,71 pada tanaman umur 6 tahun. Maka untuk mempertahankan kapasitas tampung tersebut diperlukan pengelolaan hijauan pakan yang tepat. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika dalam penyampaian saya terdapat salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.